Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khaira hadithi kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada saat ini kita masuk ke bab libas. Bab libas ini termasuk kitab sholat. Sebab salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi Islam juga mengatur pakaian, mengatur bahannya, bahkan mengatur mode. Jadi modenya itu tidak ketat sehingga membentuk tubuh. Mengatur juga sampai warna. Babul libas, bab pakaian. Pakaian ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan itu dengan pakaiannya, sudah ada pakaiannya. Ketika Hawa diciptakan juga sudah ada pakaiannya, pakaian surga. Jadi sudah ada, sudah memakai pakaian. Dan mereka itu ketika melanggar karena makan buah khuldi, khuldi itu artinya buah kekekalan. Khuldi teh setan itu teh. Kalau makan buah ini kamu tidak akan keluar dari surga. Tapi kenyataannya keluar dari surga, begitu makan maka hilang pakaiannya. Dikarenakan manusia harus pakai pakaian, dia tiris. Tidak seperti binatang. Binatang itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala simutna. Maka pada saat itu Adam dan Hawa sibuk memetik daun. Kemudian pokoknya mah itu tutup di kumaha ta. Dari sana mulai manusia berpikir untuk membuat pakaian. Kade itu teh, tidak setiap daun dapat dijadikan pakaian. Bisi daun pulus. Apa daun pulus? Namatak naon? Atuh. Ada aturan itu ya. Daun yang dapat digunakan adalah daun yang dimakan binatang. Jadi kalau yang dimakan binatang itu aman. Bahkan bisa kita makan juga. Jadi ada binatang diberi makanan, itu mah teu daekeun, berarti itu jangan dimakan. Pada saat itu Adam dan Hawa terus berdoa, doanya terkena ya. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Nah, terus berkembang membuat pakaian, bahkan pakaiannya juga dari kulit binatang. Jika dulu itu ingin berpakaian karena ingin menjaga diri dan kehormatan, nah sekarang itu banyak orang-orang yang tidak mau pakai pakaian. Sehingga ada suku bangsa di Indonesia yang telanjang. Telanjang itu bahasa Arabnya urian. Jadi irian. Iya begitu, dari urian. Karena itu zaman Gus Dur diganti lagi menjadi Papua. Kalau dulu itu Irian Jaya. Itu penghinaan katanya. Pakaian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu handmade naon? Iya, jadi masing-masing bikin gitu. Sampai kapannya kita juga kan aya di tetenya tinawa terus we geuning aya mah teu aya. Teu aya nini nya make kita teu aya aya ka toko we nama. Bika aya ka pungguna kunaon ieu teh kainna carang cenah. Nah, eta teh jawabanna teh N teh 11. Cara saya ini ya cenah nuna ni cenah ge. Nona jadi ayah sebelah. Karena itu nanti di akhir bab ini di sini tidak disebutkan pada babul libasnya, hanya beberapa hadis ya. Tidak boleh memakai pakaian lebih dari mata kaki bagi laki-laki itu. Karena yang lebih itu adalah orang yang sombong. Dia punya kelebihan tetapi tidak diberikan kepada yang lain. Jadi yang tidak boleh itu adalah sombongnya. Dan pakaian pada zaman Rasulullah SAW itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan pakai kaos, blus, kemudian bisa menutup. Bahkan pada zaman jahiliyah itu bisa dibedakan kekayaan orang itu dari melihat pakaiannya. Jadi pakaiannya hanya ini saja, 1, 2, harudumkan beres laki-laki. Itu nganggo-naon di. Seperti kita melaksanakan ihram. Ihram itu begitu. Bahkan ada orang yang punya pakaian itu hanya bawahnya saja begitu. Laki-laki itu hanya bawahnya saja, di atasnya tidak pakai apa-apa. Itu pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pakaian kita sekarang numpuk nepi ka erek ini teh hese. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya pakaian banyak. Seueun masihan. Gitu. Seueun masihan. Jadi untung protes ke ustaz, nah ustaz jangan pakai baju eta, pamere. Seperti ini ya, sarung dan ini. Jadi tekengin protes. Pami ada yang membeli pakaian sebelum lebaran, Pak Ustadz kita dianggo, itu bukan tidak mau memakai. Sebab ustadznya merasa dirinya besar, ternyata kata orang lain ustadznya kecil. Kita masuk ke hadis nomor 545. An Abi Amirin Al-Asy'ari qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna hira wal harira rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dari Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan kemaluan, zina dan sutra. Jadi kalau ada, tidak semua, akan ada dari umatku.
Itu pernah kita mendengar naon teh Children of Dog of God. Itu mah of dog mana anjing atuh. Jadi bebas, sekelompok itu mah bebas. Ya pernah tahun berapa tuh ya? Di Bandung itu. Bebas. Justru kepada suami dan istrinya disebut zina apabila tidak sekelompok dengan dia. Nyapuguh atuh loba nu asup kelompok eta teh. Iya karena bebasnya. Sekarang juga ada, kemarin ada kan ada aturan ya. Ada aturan kalau istri tidak mau diajak tidur oleh suaminya itu termasuk pemerkosaan atau pemerkosaan. Tapi apabila ayah tetangga asup ka imah suka dan pada suka tidak ada masalah. Eta teh nu ngaku umat Islam. Jadi betul yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini mengatasnamakan agama. Tuh. Jadi mungkin nanti akan ada lagi, mungkin bentuknya lain lagi. Pokoknya halal. Sekarang kan aturannya begitu, asal suka pada suka. Ya. Bahkan kalau menggauli istri dan istri tidak setuju, itu sabaraha juta cenah eta teh. Dendana teh 10 juta. Dan istri bisa mengadukan ke pengadilan, ini termasuk KDRT. Itu saha katanya mengatur seperti itu. Kemudian zaman dulu juga ada PNS tidak boleh lebih dari satu ya istrinya. Tuh aya kenanya PP 10 oh 3 10 itu aya eta saksi. Ya mah PNS ayeuna Pak Haji mah. Wes 10. Ya. Ya mah ayeuna tuh PNS-na masih aktif. Tuh aktif kan mah anu tos pangsiun. PP 10. Sehingga berzina itu boleh. Itu secara tidak langsung, ya. Berzina boleh, PNS tidak boleh. Bahkan kalau ada PNS yang ketahuan poligami itu akan dipecat. Itu. Nah ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga sekarang juga diperketat Pak, kalau tidak ada izin dari istri pertama. Tapi ayat sama istri pertama nepi ka nganter. Hade bisanya Bu. Hah? Saya diantar gitu. Ngan barang tarima abdi nikah kelepek we. Pingsan. Itu istri pertama pingsan gitu. Bahkan sekarang juga ada orang-orang yang mengaku agama Islam. Saya tahu mengaku itu jelema teh KTP-na mah KTP Islam. Tapi aya tuker jago jeung tuker bikang. Itu al-hiro. Mengapa di sini dikaitkan dengan bab libas? Sebetulnya al-harir ya. Libasnya itu apa? Pakaiannya itu sutranya. Tapi kan istri itu pakaian. Dalam ayat Siam ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu adalah pakaian bagi laki-laki, bagi suami, dan suami juga pakaian. Karena itu ya kata-kata libas itu kalau kita lihat dari bahasa Arab ada labasa yalbisu, ada labasa yalbasu. Labasa yalbasu itu memakai. Kalau labasa yalbisu itu mencampur. Wala talbisul haq bil batil. Jangan mencampur antara hak dan batil. Itulah yalbisu. Tapi kalau talbasunaha itu huruf ba-nya di fathah itu artinya memakai. Jadi memakai dan bercampur itu sama. Ya, kita pakai pakaian kan dicampur ini.
pakaian dicampur. Apabila ada suami istri, istrinya gagah, wah pakaian segala dipakai, tuanya bakat kubenghar. Sementara suaminya, pakaiannya itu tidak seperti istrinya, itu tidak pantas seperti itu. Jadi kalau dalam hadis di sini nanti ada ya, bab muasyarah, bab nikah nanti, wah masih kena jauh bab nikah. Kamu memakai pakaian, jika kamu memakai pakaian, istrimu juga harus pakai. Jika kamu makan, istrimu harus makan. Kayak begitu. Ayeuna merenya baju lebaran. Kade istri mah enak harus pandayeuna teh pandemi terus teu aya balanya teh seuleuh ya teh. Bandung teh macet deui. Kamarina macet ku banjir, ieu kayak macet ku ieu tiap sore itu. Karena belanja pakaian. Istri mah kudu 3 setel ke lebaran teh. Kahiji mau kenana kedah anyar, piraku mau kena tahun kamari rek id teh. Muka dua kange silaturahim di antara keluarga. Piraku make mau kena bajeuna teh nu kitu teh gini. Anu katilu silaturahim ka kebun binatang. Pakaiannya lagi beda gitu. Itu sebagai hadiah lebaran karena istri itu pada bulan Ramadan lebih banyak ibadahnya daripada kaum suami. Sebab istri bangunnya jam berapa? Kalau bapak-bapak, aku di mana-mana besok naros gitu. Tapi naon atuh bapak-bapak tarawih atos. Paling TV seharusnya baca Quran eta teh. Kalau tidak bantuan masak itu ieu. Ngan Bu, upami aya suami mantuan gitu curiga. Wah, sigana mah keluar ya hadiah lebaran. Jadi ibu-ibu ikhlas teh. Upami teu ikhlas mau jadi ganjaran. Upami ikhlas bapak-bapak tenang. Dan bukan hanya Ramadan ini saja, nanti juga kan kalau ibu-ibu tidak siam ya, ibu-ibu tidak siam masih bangun malam Bu, ibu-ibu kemananya masih bangun, nah apaan mau saum, pan etapan ada saat-saat ibu-ibu tidak saum ya, masih bangun juga, nah itu. Tah eta lah ibu-ibu teh. Kemudian nanti kan kodo bayar ya. Nah, ketika ibu saum apakah suami ikut saum? Oh. Baturan. Nah, itu antara pakaian ya. Pakaian itu dikatakan istri, suami juga dalam Quran itu pakaian. Yang kedua, di sini penekanannya adalah menghalalkan sutra. Sutra itu kain termahal. Tapi aya mah ayanya anu ngaput baju tina artos 100.000. Dihiji-hijikeun bakat kebeungar tahu. Tapi ada di India dari emas ya. Emas gitu. Wah, eta mah jelema teh sombong pisan. Tina emas itu baju itu ngeunahkeun. Yang enak itu dari sutra. Sutra itu kan ulat ya. Surat Dudatul Harir itu ulat sutra. Ibu-ibu tahu ulat sutranya enggak? Oh iya. Yang tahu, yang tidak. Ibu penting mah kainna we. Itu kan kepompongnya begitu. Nu terkenal sutra naon Bu? Di mana? Kan? Makassar ya. Kalau di luar negeri India, Kashmir ya. Kashmir itu daerah Islam itu yang terjajah oleh India itu. Orang Islam tertindas oleh orang-orang Hindu, Buddha. Hindu. Nah, sutra juga jadi pakaian di
surga. Ada sutra tebal, ada sutra tipis. Itu dalam bahasa Qur'annya apa? Hah? Naon? Sundus. Wa istabrok. Surat Ar-Rahmannya. Kan? Ayat tuh surat Ar-Rahman. Sok coba diawas. Ayat sabaraha teh? Wajana jannataini dan ayah Pak kan ayah sundusin wa istabrok. Istabrok itu yang tebal dan nanti yang membedakan pahala itu dilihat dari sutranya di akhirat itu. Ayat 54. Coba diawas. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Iya. Tapi istabroknya nanti di surat yang lain. Surat Al-Insan pemita lepatnya. Ini sok jadi penasaran padahal tidak disiapkan untuk baca itu. Al-Insan 75. Kalau tidak salah, ya kalau salah mah cari nanti lagi ya. Tujuh enam. Ayat 21. Ya, ayat 21. Di awas atasnya. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan menghalalkan sutra itu untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh di dunia itu. Tenang Bu, boleh. Nanti ada di bawah ya. Kita baca dulu ke bawahnya nanti disimpulkan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashroba fi aniyatiz zahabi wa fiddah wa an naqula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum di bijana emas dan perak dan melarang kita memakai pakaian memakan dari piring emas dan perak dan melarang memakai sutra tipis dan tebal ad-dibaji itu dan melarang kita duduk di atasnya. Bahkan sampai kaya itu si sutra itu jadikan permadani dan duduk di atasnya. Itu hadisnya Bukhari. Tentang minum dan makan dari bejana emas sudah kita pelajari itu di bab bejana. Bab bejana dulu itu tahun berapa kita mulai belajar Bulughul Maram teh? Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan dan minum dari
bejana emas dan penting meusina atuh. Wios tina daun yang tina kertas, luhurna daging hayam mah. Tina emas coba, bari jeung teu aya sanguna. Hadis nomor 19. Ini ancamannya. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dari hadis nomor 18 sama tuh dari Hudzaifah. Ya. Hadis nomor 18 dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kamu minum dari bijana emas atau di bijana emas dan perak. Wala taqulu fi sihafihima, dan janganlah kamu makan pada piring keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, karena bijana-bijana itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kamu nanti di akhirat. Oh, kalau di akhirat boleh, bahkan disediakan piringnya. Ya. Dalam surat Al-Insan juga, ayat 15, geningan. Jadi dibaca Al-Insan ayat 15-nya, ya. 15-16 perak ini. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Iya. Dan ada pada surat yang lain itu, kalau tidak salah surat Fatir. Kita lihat artinya di sini. Kemudian nomor 19 dari Bulughul Maram. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu fi ina'i dhahabi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum di bijana fi ina'i fiddati, di bijana perak, tidak lain melainkan mencurahkan ke dalam perutnya api jahanam. Nah, di sini sebetulnya menunjukkan jangan sampai berlebihan. Kalau punya harta lebih, ya lebih baik dibagikan, sebab banyak orang yang membutuhkan. Boleh pakai emas, perak, tetapi itu untuk perhiasan. Jadi itu aturannya begitu. Malahan kalau kita disediakan juga harus diganti saja. Kita tidak boleh selain dari emas dan perak, kita juga tidak boleh makan dan minum di piring orang-orang kafir. Minum orang kafir, gelas orang kafir. Saya pernah itu. Terus Jumaah teh, saya cenah urang nyate. Anu kali itu. Anu kamunju teh daerah eta pokona bah. Cares muju nu eta. Jadi nu kaditu teh sawah. Begitu duduk dina meja teh tas aya eta gambar bir. Wah, ini mejana kan aya tina plastik. Wah, ini saya tidak enak ini. Ditingali gelasna oge gambar. Tapi ieu cenah usah ci enteh. Ci enteh. Abdi merek balik. Mauning tos mesen, Pak. Kumaha tuh? Wah, cenah. Eta mah pincuk we. Yang tidak boleh itu makan dan minum di tempat mereka pakai. Ya usah gitu, coba ya gambar eta bintang. Itu ada di hadis ini. Hadis bab bejana. Coba ya, kita lihat ini, tuntaskan saja. Hadis nomor 24. Silahkan dibaca artinya. 24 ya. Dari Abi Salabah Al-Husaini, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di bumi kaum ahli kitab.
Maka apakah boleh kami makan dalam bejana-bejana mereka? Sabdanya, janganlah kamu makan di dalamnya kecuali bahwa kamu tidak dapat lainnya. Maka cucilah dia dan makanlah di dalamnya. Iya. Jadi ini gulai nama gulai sapi dan gulai domba. Jadi lu gulai teh sapi, domba jeung babi. Ari centong na eta keneh. Gitu teh yang tidak boleh teh. Karena itu kalau tidak ada ya cuci. Nah sekarang mudah itu ya. Kalau ke Bali bawa saja itu air mineral. Jangan kan ke Bali itu ke Bromo. Pajen ke Bromo suguhan naon itu tidak boleh itu makan daging hayam dinya mah. Kalau mau lauk. Saya juga pernah ke sana lupa itu. Aduh, saya teh ieu minumna itu sebab bisi aya tilas-tilas eta tilas-tilas nu weureu. Kan, tapi kalau sudah dicuci mah tidak apa-apa. Di sini kan begitu ya. Cuci. Bisi aya nyesa. Malahan mah aya ustad da. Ayeuna ge aya ustad teh. Jadi ketika ustad itu mau makan di warung nasi, keur kitu we si ibu-ibu teh, tapi teh acan dilayani gitu. Eta mah da aya anjing. Nah, eta ngarenghik kitu anjing teh kitu ngulungut. Da eta mah keur kitu gandeng sia cenah dikitukeun deui ka dinya. Eta ustad teu jadi tuakna di dinya. Ditaras ku simkuring teh naon cenah. Nya aya anjing di dinya. Ieu keur ieu duka ngarenghik duka naonnya biasa anjing teh mun kitu hayang dahar mun kitu. Gandeng cenah kitukeun deui we. Makanya kita dalam hal ini maksudnya kita harus hati-hati ya, harus bersih. Apalagi sekarang tanda halalnya juga jadi dua itu artinya bisa halal bisa haram sebab lamnya itu bisa jadi ro nu ayeuna teh. Itu pemerintah kita itu sampai begitu tega kepada umat Islam teh. Sudah saja halalnya yang jelas. Di luar negeri juga kita harus hati-hati. Tapi ada, jangankan luar negeri, di Bali kita harus cari itu restoran Islam. Sekarang itu banyak umat Islamnya di Bali. Bahkan DPD Bali itu orang Islam. DPD-nya orang Islam. Nah, kita harus hati-hati. Ini juga termasuk pakaian itu ya. Nah, kita lanjut ke jalan yang lurus ini. Hadis nomor 547. An Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isbi'aini aw salasin aw arba'in muttafaqun alaih. Al-Abdul muslimin. Dari Umar ia berkata, Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW melarang kita memakai sutra melainkan sekedar lebar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Itu ditungtungna. Jas juga pernah aya di nukin teh. Aya sutra di akhir nah sini. Itu masih boleh. Ini sebetulnya untuk laki-laki. Nah, kita langsung saja ke hadis nomor 550. Sudah tidak sabar ingin ke sana sebab ibu-ibu jadi haram juga ini kalau tidak dijelaskan. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurima ala dzukuriha. Rawahu Ahmad wan Nasai wa Tirmidzi wa sahahu. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, dihalalkan emas dan sutra kepada perempuan-perempuan dari umatku dan haram atas laki-laki. Gitu teteh. Jadi ini hadisnya di akhir ini, di tengah. Hadis itu Ibnu Hibban katakan dalamnya sahih. Di dalam sahihnya ada itu. Maklul tidak sah. Hadis Ali
yang telah lalu itu belum terang haramnya. Oh, di sini kan haram. Jadi maksudnya nanti ya kita pelajari. Itu haramnya tidak sampai haram. Jadi melarang itu karena makruh. Makruh itu karena pada saat itu banyak orang yang membutuhkan. Tidak pantaslah dia memakai sutra, memakai emas, makan di bijana emas, sementara masih ada orang-orang miskin. Orang lain memikirkan esina gitu. Ayah memikirkan emasnya. Bahkan ayah nu beunghar pisan, Pak, makan emas. Daging itu ya. Daging dilapis dengan emas. Itu. Nepi ka kitu teh jelema. Padahal kapodo gitu. Mun pada kapiceun. Mun apa mah dikieu tah pajeun. Iya, orang lain mencari mendulang emas sampai kecil-kecil gitu. Itu mah kudu ditungguan we. Saya pernah tuh lihat itu ya, ada berita. Bakatku beunghar di dahar Mas. Jadi kalau makan itu lebih daripada 2 juta. Kadahar masa etik. Sementara banyak orang-orang yang cari makan dan susah makan. Untuk perempuan itu halal, untuk laki-laki itu makruh. Nah, sini, kalau tidak salah ada sini halaman 239-nya. Ada keterangannya. Jadi kesimpulannya itu. Bahkan boleh sutra itu sedikit. 2 jari, 3 jari, 4 jari. Bahkan awas Pak, sekarang mau lebaran bapak-bapak jangan seenaknya beli kain, beli songkok, kopiah, hidung. Pan aya kopiah sutranya. Sarung juga sutra. Saya pernah itu sutra asli cenah Pak. Padahal abdi naroskeun hungkul. Sarung asli cenah. Apa teu meunang cenah sarung laki gitu. Tapi da ieu mah campuran cenah Pak. Ada itu tukang dagang kayak gitu tah. Aduh, itu saya lihat beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi gitu. Wah, ini kain sutra ya. Makanya itu kan kita bisa membedakan mana untuk perempuan, mana untuk laki-laki, dan ini untuk laki-laki. Coba disusunnya itu kudu kuci kalapa. Tidak boleh pakai sabun. Terus tidak boleh disetrika. Begitu kun teh gadingan tah nya. Sutra teh kudu ku halu 2 gitu. Barabe. Gitu. Coba haram. Peci juga ada ya. Sutra asli cenah Pak ieu mah. Nyahan teh ya kasusnya seperti itu. Haram pakai sutra itu moal cenah keur mahal kitu nya. Ya yang pertama itu karena dicarek nah gitu. Haram. Tapi gitu tukang dagangnya emang campuran cenah. Saya juga dulu pernah timah ngadongeng. Hari teh istri saya mengidam hayang haseum karena jeruk pasar anyar teh. Ini jeruk teh amis cenah Pak. Oh, amis jeruk teh teh. Bade cenah jang. Abdi mah hayang haseum. Haseum. Cobian asap. Kulun teh kalau kita tukang dagang teh amis haseum, bapak yang anu mana? Itu. Yang nu haseum pasti haseum. Ya, sudah saja sampai di sana. Di kesimpulannya begitu, ya. Atos we. Barokah.